Oke, kembali lagi bersama Kak Dina. Nah, sekarang Kak Dina akan menjelaskan mengenai jaringan ikat dewasa, yaitu jaringan penyokongnya, ya. Oke. Kalau sebelumnya kita sudah membahas jaringan ikat dewasa yang jaringan ikat sejatinya, ya. Nah, sekarang Kak Gina akan menjelaskan mengenai jaringan penyokong, ya. Jaringan penyokong di sini ada dua, ya. Yang pertama ada jaringan tulang rawan. Jaringan tulang rawan, ya. Dan yang kedua jaringan tulang keras, ya. Kita bahas satu-satu, ya. Untuk jaringan tulang rawan, jaringan tulang rawan ini disebut juga dengan kartilago. Nah, oke, kita sekarang akan membahas mengenai jaringan penyokong. Jaringan penyokong ini Kak Gina bagi menjadi dua, yaitu ada jaringan tulang rawan dan juga jaringan tulang keras, ya. Yuk kita lihat jaringan tulang rawan, atau kartilago ini penyusunnya apa saja sih? Nih, penyusun, ya. Penyusunnya terdiri dari matriks dan juga, di sini untuk selnya itu kolagen. Maksud Kak Gina seratnya, gitu, ya. Karena kan penyusun jaringan ikat itu kan ada matriks sama sel ikat. Nah, matriksnya ini berupa apa? Di sini dia berupa kondrin, gitu, ya. Kemudian juga ada serat. Nah, si seratnya itu serat kolagen, ya. Nah, selain itu, selain dari matriks dan juga kolagen, di sini ada juga penyusun utamanya. Pastinya ada sel tulang rawan, ya. Nah, si sel tulang rawan ini disebut dengan kondrosil. Nah, kalau tulang rawan pada anak-anak, ya, itu berasal dari mana sih? Tulang rawan pada anak ini berasal dari mesenkim, ya. Dari mesenkim. Mesenkim itu cikal bakal sel, ya. Setiap orang pasti memiliki mesenkim. Dan juga kalau untuk tulang rawan dewasa, nah ini berasal dari perikondrium, ya. Perikondrium. Begitu, ya. Oke, nah kita sekarang langsung bahas saja jaringan tulang rawan. Nah, untuk jaringan tulang rawan atau kartilago ini dibagi menjadi tiga, ya. Nih, yang pertama, nih Kak Gina tulis macam-macam jaringan tulang rawan. Macam-macam kartilago. Kartilago ini terdiri dari tiga. Yang pertama ada yang disebut kartilago hialin. Apa cirinya kartilago hialin ini? Ini si serat ini terdiri dari serat kolagen, tapi dia tipis, begitu, ya. Di serat kolagen dan tipis. Kemudian yang selanjutnya untuk selnya udah jelas, ya. Langsung ke matriksnya saja. Biasanya matriksnya itu berwarna putih kebiruan, itu ciri khasnya. Jadi kalau kalian nanti di
kita untuk membedakan kartilago ini, kalian lihat yang pertama yaitu dari warna matriks, karena itu sudah menonjol, mencolok banget yang mencirikan bahwa itu kartilago apa gitu ya. Oke. Kemudian letaknya di mana saja untuk kartilago hialin ini. Nah, pertama nih ya, ada di saluran pernapasan. Saluran pernapasan. Saluran pernapasan ini apa saja? Misalnya ya, di hidung ya. Nah, di hidung, kemudian di apa lagi? Ya, selain di hidung ada di trakea, khususnya cincin trakea ya, cincin tenggorokannya. Kemudian apalagi selain itu, nah juga di persendian ya, di persendian itu biasanya tulang rawan yang mengisinya tulang rawan hialin. Kemudian di ujung-ujung tulang rusuk, ujung tulang rusuk. Begitu ya. Nah, memang untuk kartilago hialin ini memang ada kolagen yang tipis, tapi ada lagi nih, biasanya ada juga terdiri dari serat elastin, tapi serat elastinnya sedikit ya. Begitu. Oke. Ya, jadi tadi ya di ujung tulang rusuk, di saluran pernapasan, contohnya hidung, kemudian trakea, kemudian persendian, begitu. Itu contoh-contoh tulang rawan hialin. Oke. Nah, sekarang yang kedua, kartilago elastin. Kartilago elastin ya, pastinya ini terdiri dari serat elastin. Nah, matriksnya berwarna apa? Ini khususnya warna ya, jadi takutnya nanti dimaksudnya bukan warna, jadi kalian tulis aja warna matriks begitu. Ini putih kekuningan, putih kekuningan, kekuningan. Nah, selain itu letaknya di mana saja? Nih contohnya ya, ada di daun telinga, daun telinga. Kemudian di mana lagi? Ya, di epiglotis gitu ya, atau katup. Kemudian di mana lagi? Oke, di saluran eustachius begitu. Oke. Nah, yang ketiga adalah kartilago fibroblast atau fibrosa ya, fibrosa. Oke, seratnya itu biasanya berupa serat kolagen yang kasar ya, kolagen kasar. Warna matriksnya gelap dan juga keruh. Gelap dan juga keruh. Letaknya di mana? Letaknya ada di ruas-ruas tulang belakang atau ruas-ruas vertebrae. Pakai merah deh biar lebih eye catching ya. Ruas-ruas vertebrae atau ruas-ruas tulang belakang. Kemudian di simfisis pubis. Simfisis pubis ini tulang kemaluan. Di tulang kemaluan kita tuh tulang rawan, tapi tulang rawannya rawan fibrosa, begitu ya. Ya, sekarang Kak Gina akan lanjutkan mengenai jaringan penyokong, yaitu jaringan tulang keras ya. Jaringan tulang keras ini disebut juga dengan osteon. Nah, tentunya di sini apa saja sih yang menjadi penyusunnya? Nih, penyusun jaringan tulang keras pastinya kalau dari sel-selnya ini sel tulang keras yang kita sebut dengan osteosit. Osteosit. Nah, selain osteosit juga pasti ada penghasil osteosit ya,
yang disebut dengan osteoblast di sini ya. Dan osteoblast. Jadi osteoblast adalah penghasil osteosit ya. Nah, ini penghasil. Begitu. Kemudian selain dari selnya ada juga ya, ini matriksnya. Nah, untuk matriksnya tentunya di sini ada kandungan protein dan juga seratnya berupa serat kolagen ya. Serat kolagen. Nah, ini kalau matriks yang berbahan organik, tapi kalau yang anorganik misalnya kayak kalium PO4, barium Cl2 gitu ya. Barium barium klorida. Pokoknya BaCl2 dan lain-lain. Dan ini tuh sebetulnya dia yang menyebabkan tulang menjadi kuat. Nah, gitu ya. Oke, sekarang kita lihat struktur dari salah satu tulang kita, yaitu tulang panjang ya. Nah, di sini Kak Gina menggambarkan tulang panjang. Bagian-bagiannya yaitu nih, ada epifisis ya. Kemudian di sini ada metafisis ya. Kemudian ini yang panjang itu disebut diafisis begitu ya. Nah, di bagian metafisis ini seperti ada cakram atau lempengan ya. Jadi mirip dengan lempengan, itu dinamakan dengan cakram epifisis. Nah, cakram epifisis inilah dijadikan sebagai pusat pemanjangan tulang. Kalau kita tulis di sini cakram epifisis ini adalah pusat pemanjangan tulang. Nah, jadi tulang itu si sel-selnya akan bertambah di bagian cakram tersebut sehingga nanti penampakannya atau realisasinya di bagian diafisis. Jadi bukan bagian diafisis yang bisa manjang itu bukan, tapi bagian cakram epifisis karena di bagian itu si sel-selnya bertambah sehingga menyebabkan si tulang menjadi solong atau panjang ya. Nah, di bagian diafisis ini kalian juga pasti pernah melihat ada lubang yang besar ya, yang tentunya biasanya diisi oleh sumsum kuning. Dia adalah rongga sumsum. Rongga sumsum atau kanalis medularis ya. Kanalis medularis. Begitu. Oke, jelas ya. Nah, sekarang untuk bagian epifisis ya, ini biasanya dihuni oleh siapa? Nah, di bagian epifisis ya itu biasanya terdapat tulang rawan, begitu ya. Setelah tulang rawan kalau dibuka ternyata di situ juga ada tulang, tetapi kalau dilihat dari matriksnya tidak padat. Nah, itu disebut dengan tulang sponiosa ya. Oke, jadi berdasarkan kepadatan matriksnya, si tulang itu ada dua ya. Berdasarkan kepadatan atau yang kepadatan guys, kandungan matriks asik gitu ya. Kandungan matriksnya tulang ada dua ya. Yang pertama ada tulang spons atau boleh sponiosa ya. Nah, di sini matriksnya tidak padat. Matriksnya tidak padat, nggak penuh, dan biasanya di sini berisi sumsum merah. Sumsum merah, begitu ya. Nah, untuk yang kedua adalah tulang kompakta. Nah, tulang kompakta ya disebut juga dengan tulang padat gitu ya. Karena matriksnya
padat, penuh gitu ya. Contohnya nih, bagian diafisis ini dia merupakan tulang padat begitu ya. Salah satunya. Oke. Nah, biasanya untuk tulang spons itu ya yang berisi sumsum merah itu adanya di mana? Biasanya di tulang-tulang yang pendek. Boleh di sini tambahin ya. Contohnya pada tulang-tulang yang berbentuk pendek ya. Kemudian tulang-tulang pipih misalnya, tulang rusuk begitu ya. Tulang dada dan lain-lain. Kalau untuk tulang kompakta misalnya di sini boleh ditulis biasanya berisi sumsum kuning begitu. Nah, jadi matriksnya padat penuh. Contohnya ada di mana? Nih. Contohnya misalkan tulang betis gitu ya. Kemudian tulang kering misalnya, khususnya pada bagian si diafisisnya. Begitu. Oke, jelas ya? Semoga puas. Oke, sekarang Kak Gina akan menjelaskan mengenai sistem Havertz. Oke. Apa sih sistem Havertz di sini? Mungkin kalian baru pertama kali mendengarnya atau bahkan sudah pernah ya. Nah, sistem Havertz di sini ini ada hubungannya dengan tulang kompak ya, atau tulang kompakta, tulang keras. Kak Gina gambarkan dulu tulang ya. Nih. Ini adalah epifisis, kemudian yang ini adalah cakram atau lempeng epifisis yang merupakan pusat pemanjangan tulang, pusat pemanjangan tulang ya. Kemudian yang ini, nah, ini adalah diafisis yang di dalamnya ini ada suatu rongga sumsum. Kalau kita makan sumsum di kaki sapi itu banyak ya. Nah, ini bagian rongga sumsum ya. Nah, Kak Gina tunjuk di sini. Atau boleh disebut dengan kanalis medularis. Begitu. Nah, di sini untuk sistem Havertz tadi Kak Gina sudah katakan bahwa dia banyaknya terdapat di tulang kompakta. Nah, tulang kompakta ini salah satunya ada di bagian diafisis. Oke. Kalau untuk epifisis biasanya itu banyak sekali tulang spons atau tulang sponiosa. Jadi artinya ini tulang tapi banyak rongganya, artinya matriksnya tidak padat begitu ya. Nah, Kak Gina akan membesar nih ya bagian diafisis kalau misalnya dia itu disayat begitu ya. Nih, misalnya nih Kak Gina potong ya si diafisis gitu. Ternyata nanti akan terlihat kurang lebih seperti ini. Nah, yang ini kanalis medularisnya ya. Ini rongga sumsumnya. Ceritanya Kak Gina belah nih si tulangnya, dibelahin si tulangnya ya. Terus tampak seperti ini rongga sumsumnya. Oke. Nah, pernah nggak melihat di sekitar rongga sumsum itu banyak sekali titik-titik begini ya? Saking banyaknya jadi tidak terlihat seperti titik. Padahal itu kalau diperbesar ini seperti titik begitu ya. Nah, kurang lebih begini ya. Ceritanya ini si titik-titiknya itu
much more banyak banget gitu lah. Begini ya kurang lebih. Nah begitu. Oke. Nah sekarang yuk kita perbesar si titik itu ya. Kita perbesar. Penasaran kan seperti apa? Mari kita lihat. Nih Kak Gina akan perbesar 2 buah titik ya. Ini nanti akan diperbesar lagi. Tampaknya seperti ini nih hasil perbesarannya. Panah yang ini belok sini ya. Nah, biar gede tulisnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Sebelum Kak Gina perbesar lagi, Kak Gina tunjukkan dulu di sini nih ya. Ini ada garis hitam yang melingkar bulat itu namanya lamela. Kemudian yang paling tengah yang ini yang disebut dengan saluran Haffers. Begitu ya. Kemudian Kak Gina akan perbesar bagian yang ini. Untuk garis birunya sendiri yang inilah Kak Gina tunjuk, itu adalah kanaliculi. Kanal. Jadi kanal itu artinya saluran ya. Kanaliculi. Nah, sekarang yang bagian yang dibuletin akan Kak Gina perbesar ya di sebelah atasnya ya. Nah di sebelah situ ya akan Kak Gina perbesar. Ternyata ini seperti ini. Di tengahnya ada sesuatu. Nah ini yang garis-garis ke pinggir ini adalah kanaliculi. Nah yang ini dia adalah osteosit atau sel tulang kerasnya. Nah, di pinggirnya osteosit ini ada matriks ya. Nah, kalau di sini itu lebih bening ya, kelihatannya bening. Oke, Kak Gina tunjuknya sebelah bawah saja. Nah, disinilah ya. Set. Nah, sini ya. Ini matriks. Nah, makanya kan tadi yang namanya tulang keras itu terdiri dari matriks dan juga sel-sel tulang rawan. Sel-sel tulang keras maksud Kak Gina ya. Nah, sel tulang kerasnya ini, osteosit ini, matriksnya di dalamnya ada kolagen, ada protein, ya, ada berbagai macam senyawa-senyawa anorganik dan lain-lain ya. Nah, osteosit plus matriks ini disebut dengan lakuna. Osteosit plus matriks itu disebut dengan lakuna. Kebayang ya? Nah, sekarang kalau misalnya ditanya apa sih saluran Haffers? Nah, saluran Haffers ini itu diisi oleh atau berisi ada pembuluh darah. Ya. Nah, pembuluh darah ini nanti akan berhubungan dengan kanaliculi. Jadi nanti pembuluh darah itu akan mengangkut nutrisi, ya. Jadi si nutrisinya bisa disebarkan melalui kanaliculi begitu, ya. Itu saluran Haffers. Nah, saluran Haffers yang satu dengan saluran Haffers yang lainnya ini akan saling berhubungan. Nih ya, ini akan saling berhubungan. Ini ceritanya jaraknya dekat sebetulnya ya. Nah, ini saling berhubungan, membentuk seperti jembatan. Ini disebut jembatan Volkmann. Nah, gitu ya. Jadi memang tujuannya ini saling berhubungan. Nah, gambar yang ini sebetulnya seperti ini sama persis ya, cuman Kak Gina enggak gambar lagi karena kan banyak tuh ya. Jadi gambar yang ini sama persis dengan gambar yang ini. Nah, khusus untuk saluran Haffers-nya nanti itu akan berhubungan membentuk seperti jembatan, itu dinamakan dengan jembatan Volkmann gitu ya. Jadi kan pasti antar saluran satu dengan saluran lainnya juga pasti akan berhubungan, khususnya dalam mentransfer nutrisi biar nanti si sel-sel tulangnya tidak mati. Karena kalau misalnya si sel tulang mati atau osteositnya mati dan gak berguna lagi, maka sel itu akan dirombak. Dirombaknya jadi apakah? Jadi
sumsum. Makanya nanti kalau sudah berhasil, maka si sumsum itu akan disimpan deh, disimpannya di rongga sumsum gitu. Nah, sel untuk merombak sel-sel tulang yang rusak atau sel-sel tulang yang sudah tua itu disebut apa? Ya, itu disebut dengan nih osteoklas ya. Jadi kalian nanti di sini harus bisa mengenal istilah-istilah ini ya. Jadi kalau ada osteoklas biasanya ini adalah perombak sel tulang. Perombak sel tulang yang tua atau rusak. Begitu ya. Kemudian kalau tadi udah jelas ya, osteosit itu adalah sel tulang keras dan osteoblast penghasil. Boleh deh ditulis aja. Nih ada osteosit, ada osteoblast. Jadi harus ingat ini ya. Ini adalah sel tulang keras. Kalau osteoblast penghasil osteosit. Oke, beres ya mengenai sistem Haver. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombolnya. Nah, untuk agar terus mengikuti pembelajaran biologi bersama Kak Gina, tekan loncengnya. Oke.